wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pengarahan atau istilahnya briefing untuk teman-teman besok yang akan mengikuti uji kualifikasi hafalan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga maksudnya karena udah bulan Januari kemarin itu yang kedua, sama sebelumnya itu yang pertama. Nah, ini udah yang ketiga. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah ikutan uji kualifikasi yang pertama atau yang terakhir itu yang kedua kemarin di bulan Januari. Nah, hari ini kita akan briefing dulu atau pengarahan terkait teknis kegiatan UKH besok, karena kan teman-teman besok UKH-nya daring ya atau dari rumah. Nah, kalau biasanya kan teman-teman uji kualifikasinya di sekolahan, gitu kan? Nah, kalau sekarang daring, seperti apa nanti? Nah, teman-teman ujiannya? Nah, silakan disimak ya pemaparan Sadaria. Insya Allah di sini nanti bersama Sadaria terus. Nah, nanti ditulis dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti Sadaria buka sesi tanya jawabnya ya. Ini Sadaria langsung aja ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman bisa langsung belajar lagi. Karena kan ini di sela-sela jam belajar ya. Nah. Oke. Bentar, bisa dilihat di layarnya. Nah, yang pertama untuk syarat peserta uji kualifikasi yang pertama, teman-teman pasti di sini karena sudah diajukan oleh guru kelasnya masing-masing, berarti sudah menyetorkan hafalannya yang akan diujikan kepada guru tafiznya. Nah, yang kedua syarat peserta uji kualifikasi ini tidak dibatasi untuk kelasnya. Jadi kalau ada yang kelas 1, nah itu sudah boleh ikutan asal sudah punya hafalan. Nah, tidak dibatasi juga dari buku tohanya. Walaupun dia masih buku toha 1, tapi udah punya hafalan juz 30, itu sudah bisa mengikuti. Nah, ini insya Allah teman-teman berarti sudah masuk kriteria dari syarat pesertanya ya. Kita lanjut ke teknis pelaksanaan. Nah, nanti ketika uji kualifikasi, teman-teman akan melewati 3 guru atau 3 penguji. Ya, melewati 3 penguji. Nah, nanti tiap penguji diberikan waktu 10 menit. Ya, besok ujian kita dimulai pukul jam 10, teman-teman. Jam 10. Nanti ujiannya lewat apa? Lewat video call. Nah, teman-teman nanti akan dihubungi oleh pengujinya masing-masing. Nah, ntar untuk teknis menelponnya seperti apa di akhir ya, Sadaria sudah buatkan. Nah, kita lanjut. Ini tadi ya, teman-teman akan melewati 3 penguji. Ya, tuh, yang pertama. Yang kedua, nah, apa sih yang diujikan? Ya gitu, nanti berupa sambung ayat. Ya, sambung ayat yang tiap penguji akan memberikan pertanyaan. Kalau juz 30 itu 5 surat panjang, nah, dan 2 surat pendek. Berarti untuk yang ujian juz 30 ada 7 pertanyaan dari tiap penguji. Ya, satu penguji nanti akan memberikan 7 pertanyaan. Nah, untuk juz 29 atau di sini ada yang sampai juz berapa kemarin yang Sadaria itu ada yang juz 26, ada yang ujiannya nanti 10 juz. Nah, berarti juz 29 dan seterusnya yang diujikan adalah 3 surat atau per halaman. Nah, itu tiap pengujinya. Jadi kalau ada 3 penguji, misal di juz 29 berarti dia mendapatkan satu penguji ujiannya di juz itu, di juz 29 9 surat. Ya, teman-teman 9 surat atau 9 halaman. Ya. Nah, jika peserta mengikuti ujian di juz 29, nah ini teman-teman yang ujiannya juz 29, maka nanti juz 30-nya juga tetap diujikan. Dan seterusnya. Misal ujiannya juz 28, berarti juz 29, juz 30-nya diujikan. Selanjutnya, peserta menjawab sambung ayat tadi
dengan mengulang bacaannya, bacaan pengujinya, dan melanjutkan sampai sekitar 5 baris. Atau sampai nanti pengujinya memberikan isyarat untuk berhenti. Ya. Tuh. Terus, nah untuk toleransi, tadi kan untuk ini ya ayatnya. Nah, toleransi kesalahannya 5 poin. Ya. 5 poin di mana kesalahan dengan isyarat nanti terhitungnya 1 poin. Kesalahan sampai diberitahukan ayatnya nanti terhitung 2 poin. Nah, ini teman-teman berarti harus menghindari nih kesalahan tersebut ya, biar apa? Biar dinyatakan lancar. Karena kalau kesalahannya lebih dari 5 poin, berarti teman-teman akan dianggap tidak lancar. Ya. Kan dianggap tidak lancar. Nah, setelah teman-teman melewati 3 penguji dan terdapat 3 dan atau lebih. Nah, ini ada dannya, berarti 3-nya terhitung 3, 4, 5, 6 yang tidak lancar, maka dinyatakan tidak lulus dan teman-teman berhak mengikuti remedial. Remedialnya kapan? Untuk yang uji kualifikasi yang ketiga ini, itu di tanggal 23 Oktober. Jadi tanggal 23 Oktober itu hanya untuk teman-teman yang remedial saja. Jadi teman-teman yang uji kualifikasi semuanya akan ujian di tanggal 16. Nah, kalau misalkan ternyata tanggal 16 teman-teman belum lulus, nah, berarti nanti mengikuti remedialnya di tanggal 23, di hari Jumat pekan depannya. Nah, untuk teman-teman yang lulus apa? Nanti berhak mengikuti haflat takrim atau tasmi Quran yang akan dilaksanakan di akhir bulan. Pas ada kegiatan Maulid Nabi di akhir bulan tuh di minggu terakhir ya. Di hari Jumat, nanti insya Allah ada Maulid Nabi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah lulus nih di tanggal 16, berarti udah lega nih. Tinggal mengikuti proses kegiatan haflat takrim. Nanti haflat takrimnya akan ada persiapan juga teman-teman kalau udah lulus nih di ujian kualifikasi. Untuk haflat takrim nanti ada persiapan. Nanti untuk haflat takrim yang memberitahukannya nanti oleh Ustadz Ulum. Nah, itu untuk teknis pelaksanaannya. Nah, saat ujian teman-teman harus apa nih? Saat ujian. Yang pertama, berpakaian rapih ya. Nih Sobat Ustadzaria lihat ada nggak ya yang masih pakai daster atau baju tidur? Coba nih, mana Ustadzaria mau lihat dulu. Oh, udah pada ganteng ya, alhamdulillah. Nggak ada yang pakai baju tidur ya, Ustadzaria lihat nih. Nah, ya harus sudah rapi, pakai kerudung ya. Kalau yang laki-laki bisa pakai koko, yang perempuan sudah mengenakan hijab. Nah, teman-teman harus, yang kedua, teman-teman harus standby. Harus selalu melihat HP-nya. Ya, dinyalakan notifikasi HP-nya, ya, jangan digetar atau didiamkan. Nah, biar nanti kalau ketika Ustadz atau pengujinya menghubungi, teman-teman bisa langsung mengangkat telepon. Ya, nanti ujiannya dimulai pada pukul 10 pagi sampai selesai. Ya, di sini sampai selesai Ustadzaria kasih waktu sampai jam 11, tapi mungkin nanti akan lewat. Nah, itu tergantung nanti ya kondisi saat teman-teman menjawab WA pengujinya. Nah, yang ketiga persiapannya yaitu mencatat. Nah, ini teman-teman minta tolong mencatat surah yang telah diujikan kepada enggak kelihatan Saudari ya. Kepada penguji. Jadi nanti kalau teman-teman udah selesai nih, tanya, Ustadz tadi aku ujiannya surat apa aja ya? Gitu. Nah, kalian catat nih di buku catatan kalian, nanti ketika dilanjutkan dengan penguji selanjutnya, ya teman-teman beritahu dulu, Ustadz tadi aku udah diuji itu surat, misal ya juz 30, surat An-Naba, At-Takwir, Abasa, Al-Infitor, tadi apa? At-Takwir, An-Naba, Abasa, Al-Infitor, Al-Mutafifin, kan ini 5
surat panjang. Terus surat pendeknya surat Anas sama surat Al-Falaq. Nah, nanti biar ustadz dan ustazahnya tidak memberikan soal di surat tersebut lagi. Ya. Nah, ini harus dicatat ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bertanya sama pengujinya nanti. Terus, menyalakan video dan mic pada saat ujian dimulai. Nah, karena ini nanti kita lewat video call by WA, ya, berarti nanti dinyalakan. Terus posisi handphonenya tuh sebisa mungkin di depan kalian gitu, kelihatan wajah sama mulut kalian, biar nanti terlihat jelas ustadz dan ustazahnya ketika kalian sedang membacakan sambung ayat tersebut. Terus, apalagi persiapannya? Nah, ketika ujian, diawali kalian membaca isti'adzah dan basmalah, ya. Ketika mau memulai membaca sambung ayatnya tadi. Terus, yang terakhir persiapannya yaitu jujur dan mandiri pada saat ujian berlangsung. Nah, ini apa? Maksudnya jujur dan mandirinya berarti teman-teman ketika ujian tidak diperkenankan untuk melihat Al-Quran. Yang pertama, terus tidak diperkenankan minta tolong sama ayah atau bundanya di sampingnya, ya. Bisa kan? Bisa lah. Oke, itu ya. Nah, ini contoh jadwal ujiannya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Contoh, dicatat ya. Contoh. Nah, nanti untuk jadwal ujian yang pastinya akan Ustazah Ria bagikan di grup uji kualifikasi hafalan yang di WA, insya Allah nanti malam. Sebenarnya udah selesai, tapi karena tadi pagi masih ada tambahan yang ujian, nah akan ada perubahan sedikit. Nah, tapi insya Allah nanti malam Ustazah Ria bagikan untuk jam-jamnya sama kakak ujiannya sama Ustadz dan Ustazah siapa saja. Untuk yang saat ini Ustazah Ria kasih contohnya saja. Nah, tadi kan Ustazah Ria kasih tahu ujian kita mulai pukul jam 10. Nah, ini contohnya jam 10 sampai jam 10 lewat 10 menit. Nah, contohnya Ustazah Ria nanti akan telepon Salma. Nah, Salma 4 saat ya, Salma. Terus nanti Ustazah Adila akan telepon Gozi. Terus Ustazah Izati nanti akan telepon Kirani. Nah, sampai 10 menit. Nah, nanti berganti jam 10 lewat 10 menit sampai 10 lewat 20 menit. Nah, 10 menitnya ini. Nah, Ustazah Ria nanti ganti lagi. Abis Salma nanti Ustazah Ria telepon Kirani. Ustazah Adila nanti telepon, oh ini Gozi lagi. Ustazah Adila, mohon maaf ini harusnya siapa nih? Salma dulu. Salma, terus Gozi. Seterusnya. Nanti nih Ustazah Ria jam 10.20 nanti akan telepon Salma. Oh, sama lagi kayaknya Ustazah Ria ngerjainnya ngantuk nih kayaknya. Ini nanti berbeda ya teman-teman. Maksudnya ntar jam 10 Ustazah Ria ngujinya Salma. Jam 10 lewat 10 berarti Ustazah Ria mengujinya Kirani. Jam 10 lewat 20 berarti Salma, Kirani, satu lagi Gozi. Nah, seperti itu. Ustazah Ria contohin. Ini ada yang salah karena ngantuk kayaknya Ustazah Ria buatnya nih. Oke, seperti itu untuk jamnya. Jadi per menit. Jadi teman-teman emang harus standby sampai teman-teman sudah melewati 3 penguji. Nah, baru sudah bisa bebas, ya. Kalau udah ujian sama 3 penguji, berarti teman-teman sudah bisa selonjoran, udah bisa apalagi bisa makan siang, sudah bisa lega lah seperti itu. Nah, untuk dinyatakan lulus atau tadi lancar atau tidaknya, nah lulusnya nanti insya Allah akan diumumkan kelulusannya itu pada hari Minggu karena tidak bisa di saat itu langsung, di hari Jumat itu langsung. Kenapa? Karena mungkin nanti beberapa teman-teman, Ustazah, aku jam 10 itu bunda aku tuh nggak ada di rumah, sedangkan HP aku ujiannya tuh pakai HP bunda, tapi bunda kerja kayak gitu kan, berarti harus janjian sama pengujinya. Nah, berarti kan nggak bisa jam 10 Ustazah Ria ngumumin teman-teman lulus atau enggaknya. Perlu beberapa hari untuk merekap datanya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan pasti nanti ada yang mau bertanya nih, Ustazah, aku jam 10 nggak bisa hari Jumat karena umi aku gini, kayak gitu kan, atau apalah
kayak gitu, ada terkendala sesuatu di rumahnya. Nah, teman-teman, nah harapannya segera menghubungi pengujinya. Kalau misalkan nggak tahu kontak pengujinya, bisa tanyakan langsung ke Ustazah Ria atau di grup uji kualifikasi. Seperti itu. Nah, ini ya jadwal nanti malam Ustazah Ria insya Allah bagikan. Nah, ini yang tadi Ustazah Ria jelaskan, bila ada peserta yang berhalangan hadir di jam tersebut, jam 10, nah segera menghubungi pengujinya masing-masing. Nah, misal jam 10, nih misal siapa ya? Alisha deh nih yang Ustazah Ria lihat. Jam 10, Alisha ternyata ketiduran kayak gitu kan. Ketiduran, capek Ustazah, aku dari pagi udah belajar kayak gitu kan. Ketiduran. Nah, baru bangun jam 10 lewat 10 menit. Berarti kan udah terlewat jamnya Alisha untuk ujian. Nah, teman-teman segera WA aja. WA Ustadznya. Ustadz, mohon maaf tadi aku ketiduran atau apa kayak gitu. By WA aja teman-teman. Kalau bisa, jangan ditelepon karena bisa jadi pada jam tersebut Ustadz dan Ustadzanya sedang menguji. Kalau misalkan teman-temannya video call di saat buka jamnya teman-teman telepon, nah nanti bisa mengganggu temannya sedang ujian. Ya, seperti itu untuk teknis kegiatan besok. Nah, di sini Ustazah Ria buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau dijelaskan lagi, silakan bertanya. Sebutkan namanya dulu, ya, sebutkan namanya dulu dan silakan bertanya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, alhamdulillah Ustazah Ria. Ahnaf. Siapa tuh? Ahnaf. Oke, Ahnaf. Gimana Ahnaf? Ustazah, tadi kan satu juz kan 3 surat. Nah, terus waktunya itu 10 menit. Nah, kalau 10 juz berarti 3 kali 10, 30 surat. Memang bisa 10 menit. Oke, gimana ulangi sebentar. Ahnaf Kan ujian. tadi katanya, Nah, ini yang banyak kan soalnya tadi Ahnaf ya. katanya 1 juz 3 surat. Nah, kalau 10 juz otomatis 3 kali 10, 30 surat. Sedangkan waktu yang diberikan 10 menit. Bisa. Oke. Nih, untuk teman-teman yang jusnya banyak, ya, kan ada siapa kemarin tuh Ahnaf, Gozi, Mu'az, sama Ahdan ya. Nanti akan berbeda ininya Kak. Apa namanya? Pengujinya sama jamnya. Ya. Gitu. Berarti ini kan lanjut. Berarti kita bisa tahu pengujinya siapa? Iya, nanti Ustazah Ria kasih tahu pengujinya siapa. Pengujinya sama jam-jamnya. Baik Ustazah. Makasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada. Nanti itu tadi ya, kayak yang Ahnaf tanyakan. Nanti untuk teman-teman yang juz 29 sampai seterusnya, kan ini ada yang juz 29, juz 28, juz 27, juz 26, sampai yang 10 juz, nanti dia berbeda pengujinya, Kak. Sama juz 29 juga. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, berarti kita sudahi briefingnya nih. Oke, boleh deh. Kalau misalkan sudah paham, boleh kasih jempol ke Ustazah Ria di layar itunya, Zoom-nya. Kalau nggak ngasih jempol, berarti nanti di layarnya, Kak. Oke, Fatih, Amel, Nazifa, Gemma, Alif, Syafa, Nashmi, Ahna, Kirani, Nikita, Fatih, Ahdan, Aisyah Karima. Muas ada yang mau ditanyain, Muas? Dafir. Muas ada yang mau ditanyain?
Hah? Nggak ada. Oke, yaudah. Itu ya, teman-teman. Nah, Ustazah Ria doakan semoga besok teman-teman bisa ujiannya dilancarkan. Amin. Terus bisa langsung jawabnya itu berat. Wah, tanpa ada kesalahan. Amin. Nah, bisa lulus. Amin ya robbal alamin. Tapi, untuk uji kualifikasi ini bukan akhir dari teman-teman itu menghafal. Nah, walaupun nanti teman-teman udah selesai uji kualifikasi, terus udah dinyatakan lulus, kayak gitu kan, udah hafal taklim. Nah, teman-teman tetap harus apa? Memurojaah atau mengulang hafalannya, ya. Jadi hafal taklim atau uji kualifikasi ini bukan akhir dari teman-teman untuk menghafal, ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini nggak jadi berarti sampai jam 10 karena teman-teman sudah paham. Kalau dari Ustazah tidak ada lagi yang mau disampaikan. Nah, mungkin Ustazah Rahma nih, teman-teman ada Ustazah Rahma di sini. Ustazah Rahma mau ada pesan gak nih Ustazah Rahma buat peserta uji kualifikasi besok nih Ustazah? Ya, pesan Ustazah, semangat ya, tetap semangat nih. Untuk dua hari ini atau sepekan besok bisa jadi waktu belajar, waktu main kalian, waktu santai kalian berkurang ya. Tapi nggak apa-apa nak, ya ini latihan kalian nih untuk bisa lebih disiplin ya, bisa lebih apa ya, berusaha keras, berjuang gitu ya untuk menggapai cita-citanya. Ya, Ustazah yakin nih pasti kalian pingin kan membanggakan orang tua. Nah, dengan kalian mengikuti kegiatan ini, nah, insya Allah orang tua kalian bangga ya. Jangankan orang tua kalian, Ustazah dan Ustadz juga bangga banget nih lihat kalian ya. Dari total murid Insan Mandiri itu hampir 300 ya, 200 berapa gitu. Ini ada berapa Ustazah pesertanya Ustazah? 27. Nah, dari 200 sekian anak Insan Mandiri, 27 anak memberanikan diri untuk uji kualifikasi hafalan. Berarti kalian yang hadir di hari ini adalah anak-anak pilihan. Nggak semua loh berani ya. Ada yang sudah selesai juz 30 atau juz 29 tapi masih ragu-ragu ikut acara ini. Nah, kalian di sini yang hadir, kalian anak-anak pilihan, kalian pejuang ya, relakan 2 hari ini atau sepekan ini, misalnya untuk yang remet nanti, mudah-mudahan gak ada yang remet ya, waktu bermainnya berkurang, waktu santai-santainya berkurang, bisa jadi ngulang murojaah hafalan terus sampai bibirnya capek, misalnya nggak apa-apa. Itu semua insya Allah bernilai ibadah ya, kemudian juga melatih diri kalian agar lebih tangguh nih mencapai mimpi dan cita-citanya. Begitu aja Ustazah Ria ya. Ustazah doakan sukses selalu buat anak-anak ya. Demikian Ustazah Ria, jazakillah khair. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rahma pesan-pesannya nih buat teman-teman peserta uji kualifikasi besok. Ya, sama satu lagi pesan dari Ustazah Ria. Bila teman-teman nanti ternyata dinyatakan tidak lulus kayak gitu kan, nauzubillah. Tidak perlu bersedih. Nah, berarti itu tandanya teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki bacaannya lagi. Wah, berarti kalau teman-teman baca lagi kan, woi, pahalanya bisa segunung kan? Bukan segunung lagi deh, seluar angkasa kayak gitu kan. Kalau teman-teman nanti misal ditanyakan tidak lulus, bah kalau sedih boleh sedih, tapi tidak perlu sampai meraung-raung sedihnya ya, biasa aja. Karena nanti akan ada uji kualifikasi selanjutnya. Itu aja dari Ustazah Ria. Mungkin nih ada Ustadz Fatur, ada mau pesan-pesan Ustadz Fatur? Mana Ustazah? Ada mau pesan-pesan buat peserta ujian nih, berhubung ada wali kelas nih di sini. Ustadz Fatur ada? Ada, mungkin semangat aja buat anak-anak ya. Oke, tuh dari Ustadz Fatur semangat terus. Ya, karena sudah jelas dipaparkan oleh Ustazah Ria ya, insya Allah paham semuanya. Ustazah Adila, oke, terima kasih Ustadz Fatur. Ustazah Adila, ada yang mau disampaikan Ustazah Adila? Mana Ustazah Adila? Kayaknya nggak lagi
sesuatu nih. Oke, Ustazadilahnya nggak muncul. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, silakan setelah ini teman-teman bisa mempersiapkan lagi ya hafalannya, masih ada waktu buat mempersiapkan uji kualifikasi besok. Nah, semoga besok berjalan lancar. Dari apa aja, dari sinyal internetnya, dari handphonenya, dari kesehatan teman-teman. Semoga besok semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, itu aja ya teman-teman Sadaria. Dari Sadaria, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Sadaria. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bisa japri. Nah, nomor Sadaria ada di grup UKH kalau ada yang nggak punya, atau bisa langsung di grup UKH-nya. Oke, kita cukupkan acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan boleh keluar. Oh, ini ternyata ada yang chat WA Ustazaria, minta jelasin kesalahan 5 poin. Oh, ini kalau ada yang mau dijelasin juga boleh. Arfan. Tadi tentang kesalahan 5 poin ya, Kak. Mohon maaf, Ustazaria baru lihat chatnya. Mana nih? Jadi nah, ini kesalahan. Toleransi kesalahan 5 poin itu yang 1 poin berkurang kalau misalkan diberikan isyarat. Nah, 2 poin kesalahan akan dikasih ketika kakak diberitahukan ayatnya. Misal, bukan? Ada pertanyaan gini. Melanjutkan abasa tawalla, kan? Misal ini yang nanya Arfan atau Nairanya nih. Misal Ustazah Ria Arfan aja ya. Arfan nih. Oh, nggak tahu. Nah, kan? Tahu. Terus dikasih syarat salah kayak gitu kan. Nah, itu belum. Nah, sampai ada sebuah isyarat dari pengujinya, nah ntar dikasih 1 kesalahan. 1 poin kesalahan. Nah, sampai dilanjutkan ayatnya sama pengujinya berarti terhitung 2 poin kesalahan. Seperti itu, Kak. Nah, nanti kalau kesalahannya lebih dari 5 poin, berarti nanti dinyatakan tidak lancar ayat surat tersebut. Ada yang mau ditanyakan lagi, Naira atau Arfan ini yang bertanya? Dua-duanya soalnya. Oke, sudah. Ada yang chat ya? Misalnya kesalahan hafalan atau kesalahan tajwid. Kesalahan hafalannya, Kak. Ya, kesalahannya kesalahan hafalan. Misalnya kalau salahnya 6 poin gimana? Minimal salah berapa? Tadi 5. Ya, 5 poin. Mana tadi? Nih, toleransi kesalahan 5 poin. Ya, kalau lebih dari 5 poin berarti dinyatakan surat yang diujikan tidak lancar. Oke, boleh. Kalau malu tanya di chat. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ustazah Ria cukupkan nih. Ditutup Zoom-nya. Kalau nggak ada lagi. Nggak ada? Siapa tuh? 5 poin itu kalau kesalahannya sampai 5 poin masih bisa lulus, Ustazah. Kalau salahnya 5 poin.
salahnya 5 poin. Misal salahnya 5 poin nih. Terus tapi teman-teman nanti di penguji lain salahnya 5 poin juga. Nah, nanti kalau misalkan banyak salahnya tadi tuh di poin selanjutnya. Nah, bentar, Sazaria liatin. Nah, setelah peserta melewati 3 penguji dan terdapat 3 dan atau lebih yang tidak lancar. Tadi kan 5 poin, kalau lebih dari 5 poin, misal 6, berarti kan dinyatakan tidak lancar. Nah, teman-teman nggak lancarnya itu ada 2. Kalau 2 berarti dinyatakan lulus. Nah, tapi kalau udah 3, berarti dinyatakan tidak lulus. Gitu. Jadi kalau dari 3 penguji itu ternyata yang tidak lancarnya tuh ada 4 kayak gitu, nggak lancar. Nah, berarti bisa dinyatakan tidak lulus. Ustazah, Tuh, Balkis. siapa berarti tuh? 5 poin itu untuk 3 penguji atau 1 penguji 5 poin? Gimana? Itu siapa tadi yang bertanya, Kak? Aisyah, Ustazah. Aisyah. Gimana? Jadi 5 poin itu untuk 1 penguji atau untuk 3 penguji 5 poin? Kesalahan 5 poin itu. Oh, kesalahan 5 poin itu tiap penguji. Oh, tiap penguji. Oh iya. Jadi nanti kalau dari tiap penguji itu misal, oh ini tidak lancar kayak gitu. Terus ini 1 penguji tidak lancar, terus 1 penguji lagi ini nggak lancar. Berarti kalau udah lebih dari 3 dan atau lebih tidak lancarnya nanti tidak lulus. Gitu, Kak. Ya. Tadi kayaknya Naira ya, Naira mau tanya ya? Iya. Nah, kenapa Naira? Untuk 1 surat atau gimana keputus? 5 poin itu untuk 1 surat atau penguji? Itu untuk 1 suratnya, Kak. 5 poin itu untuk 1 surat atau 1 penguji? Untuk 1 surat. Kalau 3 salah, berarti nggak lancar. Kenapa? Kalau 3 surat salah. Suaranya keputus. Kenapa, Naira? Kalau 3 surat salah, berarti gagal. Iya, tapi nanti dilihat kamu kesalahannya tadi itu, misal ternyata 1 suratnya kesalahannya cuma 2 poin, berarti kan masih dinyatakannya lancar, ya kan? Kalau 1 suratnya cuma salahnya 2 poin. Kalau salahnya 1 surat itu sampai 5 poin, nah berarti kalau udah 3 surat di 1 penguji, berarti bisa dinyatakan, bisa siap-siap dinyatakan tidak lulus. Gitu. Oke, ini ada yang tanya, Ustazah kalau ujiannya 5 juz, ketentuan nggak lulusnya sama kayak yang 1 atau 2 juz enggak? Oke. Kalau ujiannya 5 juz, ketentuan nggak lulusnya sama kayak 1 atau 2 juz enggak? Oke. Untuk yang ini, untuk yang 5 juz atau yang lebih, nanti Saudara coba tanyakan dulu ya teman-teman ke Ustadz Firly. Karena ini SOP ini kebetulan yang membuat itu Ustadz Firly. Ya, jadi nanti coba Ustadz Daria tanyakan lagi nih untuk yang teman-teman yang lebih ini apakah ada kelonggaran karena kan banyak ya yang diujikannya. Pasti kalau misalkan itu aku kok udah salah kayak gitu kan. Ya, ntar Ustadz Daria coba tanyain untuk teman-teman yang 5 juz atau lebih ini seperti apa nih untuk kelulusannya. Apakah sama atau gimana? Ya.
Kalau setiap pertanyaan dapat poin salah satu, itu masih dinyatakan lancar atau enggak? Lancar. Kan kesalahannya sampai 5, Kak. Kalau cuma 1 poin, tetap lancar. Coba Ustaz Zaria. Ya. Ada lagi? Sama tadi yang kayak ditanyain Ahnaf juga. Tadi itu coba Ustaz Zaria komunikasikan ke Ustaz Firly ya teman-teman. Karena kan 10 juz cukup banyak kayak gitu. Kalau misalkan tiap pengujinya, masih ada Ahnaf nggak? Nggak ada ya? Ntar deh coba Ustaz Zaria WA. Nah, kalau 10 juz 3 surat tiap penguji berarti ada 30 pertanyaan ya. Cukup banyak. Nanti coba Ustaz Zaria tanyakan bagusnya seperti apa. Untuk yang teman-teman 3 juz lebih ini seperti apa teknisnya. Ya, jadi untuk teman-teman yang 3 juz lebih, nanti Ustaz Zaria insya Allah kalau udah dapet jawaban dari Ustaz Firly, ntar Ustaz Zaria japri ya, teman-teman. Ustazah, kalau satu guru salahnya 4 gimana? Satu guru, maksudnya satu guru salahnya 4. Gimana tuh? Yang nanya Alicia. Alicia gimana Alicia? Gimana? Nggak ngerti. Satu guru salahnya. Dia pas diuji terus salah di pas pertama-tamanya 4 gitu. Lulus nggak? Pas diuji gimana? Pas pertama diuji, terus udah salah 4. Dinyatakan lulus nggak? Nah, udah salah 4. Misal gini. Tadi ya, misal kakak ditanya nih, kan tadi abasa wa tawala kayak gitu. Terus nggak tahu, dikasih isyarat sama gurunya. Berarti kan tadi 1 poin. Terus masih belum tahu juga nih, udah dikasih isyarat. Dilanjutkan ayatnya, misal gitu kan, dilanjutkan ayatnya. Berarti kan 2 poin. Berarti tadi 1 poin tambah 2 poin, udah 3 poin kan? 3 poin. Terus tiba-tiba di tengah-tengah nggak lancar, belum selesai. Nah, nggak lancar, terus dikasih tahu lagi sama ustadzahnya. Berarti kan kalau dikasih tahu berarti salah lagi 2 poin kan? Kalau dikasih tahu. Nah, berarti kalau udah 5, berarti surat itu dinyatakan tidak lancar. Gitu, Kak. Ustazah, tesnya sambung ayat. Iya, Kak, sambung ayat. Kalau disuruh bacain 1 juz nanti lama dong. Kecapean. Capek nanti. Sambung ayat. Tadi sambung ayatnya. Kalau ini Aska kelas berapa ya? Yang juz 29 ya. Kalau yang juz 30 tadi 5 pertanyaan surat panjang, 2 pertanyaan surat pendek. Kalau juz 29 hanya 3 surat atau perhalaman. Seperti itu. Masih ada yang mau tanya enggak? Mumpung masih jam 9. Nanti Ustaz Zaria usudahi jam 10 deh kalau masih ada yang mau nanya. Nah, siapa tuh? Ada lagi? Ustazah, kalau kesalahannya 5 poin, kesalahannya 5 poin. Ngepas. Ya. Oh, kesalahan. Oh, kalau ngepas 5, nah berarti masih diampuni, Kak. Kalau udah 6, nah ini kan tadi kesalahan lebih dari. Kalau lebih dari, nah berarti dia 6 seterusnya. Kalau masih 5, masih. Ustazah, tes sambung ayatnya dari ayat 1 atau tengah-tengah. Oh, itu tergantung pengujinya. Mungkin nanti bisa di atas, bisa di tengah, bisa di akhir. Atau bisa nanti di akhir terus melanjutkan ayat selanjutnya.
Melanjutinnya teman-teman sekitar 5 baris atau nanti ya apa namanya tergantung pengujinya memberhentikannya di ayat mana. Ada lagi? Ustazah masih lama. Udah selesai Kak. Kalau mau keluar nggak apa-apa. Ini Ustaz Daria sambil nunggu jam 10. Kalau misalkan masih ada yang mau nanya, masih bisa Ustaz Daria tanggepin kayak gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, boleh keluar kok. Boleh keluar. Ustazah, aku keluar duluan ya, soalnya nanti mau ada Zoom. Boleh. Dadah, Syafa. Dadah Nikita. Assalamualaikum. Ya, Ustazah, aku mau Waalaikumsalam. keluar aja karena mau ada Zoom pelajaran. Iya, boleh Alicia. Ya, boleh keluar. Kalau masih ada yang mau tanya, boleh tanya. Tapi kalau mau keluar, nggak apa-apa. Aku ada jam, kenapa sih? Ustazah, aku keluar ya. Iya, dadah. Ustazah, aku keluar, Amel. Ustazah. Iya, dadah Amel. Dadah Nikita. Ustazah, aku masuk, Ustazah. Ustazah. Masuk. Gantian. Ustazah. Coba tuh, tanya. Ini masih ada Pati Azam, Arfan Naira, Nikita, Muas, Dafir, Ahdan. Mau ada yang ditanyain, Kak? Mau curhat?